Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together we come up higher. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Tentu saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik semuanya. Karena memang Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu sangat baik dan selalu memperhatikan setiap umat pilihannya. Nah, tidak terasa sekarang ini kita memasuki bulan September di tahun 2020. Dan saya berharap kita terus mengalami peningkatan-peningkatan baik secara iman dan karakter kita, sehingga pada akhirnya kita mencapai satu tahapan sesuai dengan tema besar di tahun 2020 ini, yaitu Come Up Higher. Saudara, membicarakan perihal damai itu tentu tidaklah sulit, tetapi sangat sulit, terasa sulit jika kita melakukannya. Kenapa demikian? Karena itu sangat berhubungan dengan hati kita. Sangat sulit untuk melakukannya, untuk bisa berdamai dengan semua orang, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Tetapi satu hal yang patut kita tahu, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 12-17. Di situ dituliskan bahwa suka atau tidak suka, kita memang harus hidup berdamai dengan orang lain, hidup berdamai dengan sesama. Di situ diceritakan bagaimana kita harus hidup berdamai. Oleh sebab itu, saya berharap kalau Kristus sudah memberikan damai kepada kita, maka dari dalam hati kita timbul keinginan untuk berdamai, dan kemudian damai itu bisa kita bagikan bersama-sama dengan orang lain, sehingga pada akhirnya Kristus dimuliakan. Nah, mari terus ikuti ibadah setiap minggunya selama bulan September ini, karena setiap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang dibagikan setiap minggunya akan membawa kita mengerucut kepada satu tema, yaitu Peace on Earth. Dan pada akhirnya saya berharap saudara semuanya tetap semangat, rajin beribadah, dan yang paling utama adalah jaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.
Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di ibadah online gereja kita GBI Berkat Bagi Bangsa. Saudara, hari ini kita akan belajar tema yang diberikan kepada kita, yaitu Spears into Pruning Hooks. Artinya adalah tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Tema ini diambil dari Mika pasal yang keempat ayat yang ketiga. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara, dari ayat ini kita belajar apa? Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai pribadi yang mempunyai predikat yang luar biasa, yaitu dia disebut sebagai Raja Damai. Dalam tema ini kita melihat ketika Tuhan memerintah, ketika Tuhan jadi Raja, maka manusia itu akan hidup dalam damai. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kekacauan. Saudara, hal ini berbicara juga secara pribadi dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menjadi Raja dalam hidup kita, Dia memerintah hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahteranya. Kita akan jadi orang-orang yang membawa damai. Kita suka menjadi pendamai di antara orang lain yang sedang bermusuhan, dan kita akan membawa damai di tengah-tengah keadaan dunia yang ada sekarang ini. Untuk itu, siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran-kebenaran firman Tuhan hari ini, dan siapkan diri saudara, catatan saudara, kemudian periksa internet saudara, matikan semua notifikasi handphone saudara, ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dan responi setiap kebenaran firman, setiap pujian itu, catat semua firman, dengarkan baik-baik khotbah hari ini, rema apa yang sudah dapatkan hari ini, dan ikuti doa bersama-sama yang kita naikkan, dan juga jangan lupa bagikan semua tayangan ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, supaya mereka pun diberkati seperti saudara. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami, Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini Engkau mengajar kami perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan, kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan yang membawa hidup kami penuh kedamaian. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini. Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, baik lewat pujian penyembahan, lewat firman yang akan kami dengar. Semuanya itu akan melengkapi ibadah kami dan menyempurnakan ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, kami sambut setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu untuk Tuhan. Oh, thank you Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh, oh,
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Mari sekali lagi sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku serahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil angkat tanganmu katakan Yesus, Yesus,
Sungguh hanya Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah. Kau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh yes, we worship You Lord, we praise You God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi sambil angkat tangan kita tangan. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepadanya, panggillah namanya, dan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Semua teman-teman yang di rumah siap memuji Tuhan. Amin. Semua yakin bahwa Yesus adalah batu karang kita yang teguh, perisai kita. Sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru. Dari siapa? Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut,
megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Boleh sama-sama katakan, Tuhan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Barang siapa percaya kepada anak, ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, murka Allah akan tetap ada di atasnya. Oleh sebab itu, kita yang sudah percaya kepada Kristus harus bersyukur, saudara. Kenapa? Karena hidup kita diubahkan olehnya. Hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Oleh sebab itu, mari sama-sama nyanyikan pujian berikut ini. yuk saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, bernyanyi, menari-menari buat Tuhan. Haleluya. Kita sama nyanyikan lagu ini ya. Mari sama-sama nyanyikan. Kaulah satu-satunya, satu-satunya sumber daya.
kemana kita bisa pergi menghindar dari pandangan Tuhan? Kemana kita bisa menghindar dari hadirat Tuhan? Setingginya langit, sedalamnya lautan, hadirat Tuhan ada di sana. Oleh sebab itu, umat yang dikasihi Kristus, tetaplah berdiam di dalam hadirat Tuhan. Mari, saya ajak untuk kita lebih dalam lagi memuji dan menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu Bapa. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Oh Jesus. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara
Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sembah Dia. Mari angkat pujian-Mu, angkat penyembahan untuk Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, saya ajak saudara semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami dengan hati yang tulus dan rela untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di nomor rekening berikut ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mengikuti kebaktian secara online. Tuhan, kami selalu yakin Tuhan, dalam kondisi apapun, tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Juga pada saat kebaktian online ini Tuhan, kami selalu yakin Tuhan juga menjamah kami, menjamah hamba-Mu Tuhan, disembunyikan di belakang kayu salib-Mu, dan juga menjamah para jemaat yang duduk mendengarkan di rumah masing-masing. Tuhan juga bisa memberkati mereka Tuhan, satu persatu ya Bapa, dijamah Tuhan secara luar biasa. Dan juga kami Tuhan memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ya Bapa, supaya betul-betul apa yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian online ini, ibadah online ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara jemaat Gereja Berkat Bagi Bangsa. Terima kasih karena Anda semua telah bersedia untuk bergabung dalam link kami di Gereja Berkat Bagi Bangsa. Saat ini perkenalkan dulu, saya Sri Yuni Sugoto. Saya dipercaya lagi oleh Ibu Gembala, Ibu Leni untuk menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan Spears into Pruning Hooks, yang jadi ada salah satu subtema dari bulan September ini, yaitu Peace on Earth, dan saya mendapatkan tema Spears into Pruning Hooks ya. Jadi dari Mika 4 ayat 3. Rasanya apa ya ini? Pasti juga kalau kita yang bukan berasal dari, maksudnya mengikuti kuliah di teologi, pasti akan bertanya-tanya apa ya ini. Tetapi semakin kita memperdalam firman Tuhan, ternyata itu menyimpan makna yang sangat dalam. Baik, kita akan mulai Bapak dan Ibu semua dalam kondisi sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Saya berharap semua kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, di sini kita akan baca dulu Mika 4 ayat 1 sampai 3. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas.
Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kita lanjutkan lagi, Mika 4 ayat 4-5. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Mika 4 ayat 1-5 ini adalah nubuatan dari Nabi Mika yang juga ternyata ditulis oleh Nabi Yesaya, yang ditulis dalam Yesaya 2 ayat 2-4. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Mika dalam bahasa Inggris, dalam versi bahasa Inggris dikatakan he will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Jadi ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi kalau kita lihat di sini, tombak-tombaknya menjadi pemangkas, ya. Nah, Nabi Mika kalau kita lihat seorang nabi di Israel pada zaman Raja Ahab. Pada masa-masa itu adalah masa perang, penuh dengan perang. Nah, tetapi justru pada saat kondisi yang tidak kondusif, ya. Jadi di sini dikatakan korupsi merajalela dalam kehidupan kota di Israel dan Yehuda. Tuan-tuan tanah yang kaya menindas orang yang miskin. Penyelewengan hukum yang umum dilakukan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Suasana keagamaan yang palsu. Sebetulnya situasi pada saat Nabi Mika hidup juga kita alami Bapak Ibu pada periode sekarang ini. Jadi saya semakin yakin dalam Pengkhotbah 1 ayat 7 dikatakan apa? Tidak ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang sekarang ini terjadi dulu sudah pernah ada. Jadi kalau kita katakan saat ini, waduh kok sekarang ini korupsi merajalela? Tidak. Ternyata sejak zaman Raja Ahab, korupsi sudah merajalela. Kemudian tuan-tuan kaya yang kaya menindas orang miskin juga, sampai bantuan tunai yang langsung, ya, BTL yang seharusnya sampai ke masyarakat bawah yang memerlukan ternyata juga tidak sampai karena ada orang yang memiliki posisi di atas justru mengambil hak orang kecil, hak orang miskin. Penyelewengan hukum yang umum dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Justru kita bisa sekarang melihat beberapa kasus, mungkin tidak perlu disebutkan, Bapak Ibu sudah tahu, ya. Justru yang seharusnya menuntut, memberikan tuntutan kepada orang yang bersalah, justru melepaskan orang yang bersalah. Nah, hal itu kita bisa lihat bahwa sama, ya, kondisinya sama, tidak kondusifnya sama antara pada zaman Nabi Mika dengan zaman sekarang. Suasana keagamaan yang palsu pasti tidak, kalau kita lihat itu Bapak Ibu juga pasti tidak asing mendengarkan. Loh, itu loh hamba Tuhan kok bisa ya perilakunya seperti itu, kan begitu ya. Itu loh hamba Tuhan yang seharusnya menjadi pengayom bagi jemaat, tetapi kok justru perilakunya justru menyakiti hati jemaatnya. Itu juga kita alami sekarang Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kalau kita lihat Nabi Mika mengadakan nubuat justru pada saat kondisi yang tidak aman, pada saat kondisi yang sangat tidak kondusif, yang sangat memberikan penekanan. Hanya kita bisa melihat
Di sini saya sangat terinspirasi dengan kata-kata mengubah fungsi dari tombak menjadi pisau pemangkas. Kalau kita lihat tombak itu fungsinya apa? Alat untuk berperang, ya, menyerang orang lain dan kemudian menciptakan permusuhan akibat perang. Jadi justru dengan adanya tombak, kalau orang misalnya mau berkelahi dengan tangan kosong, tetapi misalnya saja dia bukan seorang misalnya bukan seorang karateka, ya. Nah, mungkin kalau dengan pedang atau dengan tombak itu akan memberikan rasa aman. Tapi untuk apa? Menyerang orang lain. Tetapi di sini Nabi Mika justru mengadakan nubuatan bahwa apa? Tombak akan diubah menjadi pisau pemangkas, ya. Jadi di sini kita lihat alat untuk pemotong, ya. Jadi pisau pemangkas itu justru bermanfaat untuk manusia, membantu manusia menyelesaikan tugasnya dan menciptakan damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau orang bisa menyelesaikan tugasnya, maka mereka juga akan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi di sini Sion sebagai pusat kerajaan damai, maka tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Kita sebagai seorang Kristen, apakah saat ini kita masih menggunakan tombak, ya? Tombak itu pasti seperti ini ya Bapak Ibu ya, tombak, ataukah kita sudah menggunakan tombak untuk bekerja sebagai pisau pemangkas? Kita perlu melakukan refleksi diri. Nah, kita melihat jika kita masih menggunakan tombak, maka firman Tuhan yang ada di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32, hukuman Allah terjadi atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ini ternyata juga sudah ada. Jadi kita bisa lihat zamannya Raja Ahab, kemudian ini pada saat Rasul Paulus hidup juga terjadi Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya menindas kebenaran dengan kelaliman, tidak memuliakan Tuhan, bahkan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Banyak sekali orang yang tampak dari luar, wow, tampil suci, tampil penuh hikmat. Ternyata, ya, oleh karena itu tidak salah Tuhan Yesus mengatakan bahwa menegur secara keras kepada orang Farisi bahwa mereka seperti apa? Kuburan yang di luarnya putih tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai. Mungkin kita juga sebagai hamba Tuhan tidak akan berani untuk menegur orang-orang yang misalnya berperilaku penuh dengan hikmat tetapi ternyata mereka justru menyimpan kebusukan, ya. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, menggunakan kekuatan lain untuk menyelesaikan masalah, kekuatan hitam, kekuatan dari dunia lain, ya. Nah, itu juga kita perlu pertimbangkan Bapak Ibu. Itu sudah terjadi juga dan terjadi juga pada masa-masa sekarang. Istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Kalau Bapak Ibu menonton acara berita di TV, semakin lama hati semakin ngeri, semakin sedih gitu ya. Karena ternyata kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga itu bukan lagi menjadi satu keluarga yang bisa istilahnya itu menjadi saling menguatkan, saling memberikan kasih sayang. Bukan lagi itu, tetapi justru mereka saling menyakiti. Bahkan tadi viral lagi Bapak Ibu, antri untuk bercerai, ya. Jadi di pengadilan agama itu difoto berapa, dan yang luar biasanya, maksudnya luar biasa mengerikan, menyedihkan, itu adalah ibu-ibu yang antri. Ibu-ibu antri di pengadilan agama untuk menggugat cerai para suami. Terlebih lagi dalam masa pandemi seperti ini. Dan juga dikatakan bahwa suami pun memiliki birahi yang menyala-nyala bukan kepada istrinya, ya. Bukan kepada istrinya tetapi kepada orang lain, bahkan nanti laki-laki dengan laki-laki.
Itu pun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mereka dikatakan tidak mengakui Allah. Dan kemudian juga ada kejahatan, keserakahan, penuh dengan dengki, iri hati saja sudah berdosa di mata Tuhan. Pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka pengumpat, ya. Mereka pengumpat, mereka pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak taat kepada orang tua pun dianggap sebagai kelaliman, dianggap sebagai kejahatan. Dan kemudian tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Beberapa banyak Bapak Ibu, mungkin juga kita perlu melakukan refleksi. Kita mungkin sebaiknya tidak menghakimi orang lain, atau kita seharusnya melakukan introspeksi dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Apakah kita juga seringkali tanpa disadari menjadi congkak, menjadi sombong, akibat kesuksesan yang kita miliki, ataukah kita juga marah karena apa? Karena orang lain lebih diberkati dari kita. Itu yang membuat kita menjadi juga pelaku kejahatan di mata Tuhan, pelaku kelaliman di mata Tuhan. Berarti kita masih menggunakan tombak, berarti kita masih menggunakan tombak untuk menyerang orang lain. Tombak itu bukan hanya membunuh orang, tetapi dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, kita pun dapat membuat seseorang menjadi tidak berdaya, tidak berguna. Bisa saja orang tua terhadap anak, ya, mengatakan bahwa anak bodoh, anak tidak bisa berbuat apa-apa, anak tidak berharga. Itu pun juga mematikan karakter anak. Jadi kita perlu sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai istri, kita perlu sekali melakukan refleksi. Apakah tindakan kita masih menggunakan tombak? Kemudian berikutnya, kalau kita lihat maknanya apa? Manusia tahu, bahkan hafal dengan firman Tuhan, tetapi bukan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan sudah diingatkan, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah Tuhan Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam nama Yesus, kita semua yang ada di sini, kita yang mendengarkan, kita tidak mengalami seperti Matius 7 ayat 21-23 ini. Semoga kita nanti juga bisa berperan sebagai orang Kristen, sebagai apa? Pisau pemangkas. Kita tahu firman Tuhan dan mau menghidupi firman Tuhan dalam perilaku kita sehari-hari. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Maknanya apa Bapak Ibu? Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus harus berfungsi sesuai dengan tuntutan Tuhan. Adil, ada juga di dalam Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban.
percuma ya, sia-sia mungkin kita memberikan persembahan. Tapi persembahan itu sia-sia tidak? Pastinya tidak. Tetapi kalau misalnya kita memberikan persembahan diiringi dengan rasa marah, rasa kecewa, iri hati, dan yang lain-lain, maka Tuhan mengatakan lebih memilih kebenaran dan keadilan. Setia, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kesetiaan yang kekal itu adalah kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, kita selalu sadar, selalu melakukan introspeksi secara terus-menerus. Apakah betul saat ini kita setia? Apakah betul saat ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan yang ketiga, adil, setia. Yang ketiga, rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita perlu belas kasihan Tuhan, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, maka kita perlu rendah hati. Kita harus rendah hati. Dan dampaknya kalau kita lihat itu apa? Dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya rendah hati, tetapi juga takut akan Tuhan. Ada 3. K, ya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan bukan hanya dalam hal jasmani, bukan hanya dalam hal materi, tetapi kekayaan itu juga bisa dalam hal kesehatan, kesejahteraan psikologis, rasa aman, rasa damai. Dan kemudian juga dihormati, mendapatkan penghormatan, walaupun tidak mampu, walaupun tidak kaya, tetapi dihormati. Karena apa? Perilakunya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan juga memperoleh kehidupan. Dan kemudian dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita apa Bapak Ibu? Kita harus terlebih dahulu mendahulukan Tuhan. Takut akan Tuhan, supaya kita betul-betul berada di dalam perlindungan Tuhan, seperti yang tercantum di dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mendapatkan ganjaran 3K tadi, maka kesimpulannya adalah apa? Jika kita mau mengubah fungsi tombak menjadi pisau pemangkas, maka kita mau menghidupi firman Tuhan dalam perilaku kita sehari-hari. Yaitu apa? Menunjukkan perilaku yang adil, setia, dan rendah hati. Bahkan kita akan memperoleh 3K. Kita akan memperoleh kekayaan, kita akan memperoleh kehormatan, dan kita akan memperoleh kehidupan. Dan terlebih lagi, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Semoga apapun yang saya sampaikan betul-betul berasal dari Tuhan dan dapat memberikan kekuatan bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan suara Tuhan. Dan kami selalu yakin hamba-Mu boleh berhenti Tuhan. Tetapi kami selalu yakin ada Roh Kudus yang dapat, yang mampu mengingatkan kami semua yang mendengarkan. Kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami tidak mau menjadi tombak, tetapi kami mau menjadi pisau pemangkas. Kami mau hidup menghidupi firman Tuhan. Kami mau hidup adil. Kami mau hidup secara setia. Dan kami mau Tuhan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kami selalu yakin Tuhan, kalau kami berperilaku adil, kami berperilaku setia, dan kami berperilaku rendah hati, maka belas kasihan Tuhan akan turun kepada kami semua. Tuhan, kami tetap berdoa untuk
setiap kami yang mungkin masih mengalami masalah dalam perekonomian, dalam kesehatan, juga dalam masalah pekerjaan Tuhan, berkaitan dengan kondisi pandemi ini. Kami mohon di dalam nama Yesus, belas kasihan melingkupi kami semua Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang turun atas kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh berdiri tegak di hadapan orang, di hadapan Tuhan juga kami boleh berdiri tegak, karena kami punya Tuhan yang membela kami. Tuhan turut bekerja di dalam setiap apapun yang kami lakukan dan mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat gereja berkat bagi bangsa, untuk setiap jemaat supaya selalu survive, selalu kuat, selalu berperilaku adil, setia, benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberikan belas kasihan kepada setiap jemaat di GBI Gereja Berkat Bagi Bangsa, juga untuk untuk gembala dan tim penggembalaan, dan juga para asyir Tuhan, para pengerja, semuanya Tuhan tetap berada di dalam lindungan Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi Tuhan, kami selalu yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami, supaya kami tetap bisa berdiri tegak, kami bisa survive Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami juga tetap berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk Ibu Gubernur Jatim, dan juga untuk Ibu Wali Kota dan beserta jajarannya semua ya Bapak, supaya memiliki kebijakan, memiliki hikmat di dalam membantu masyarakat untuk mengatasi pandemi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami yang tidak sempurna, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, semua jemaat berkat bagi bangsa dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini pasti diberkati. Minggu terakhir di bulan September, kita masih belajar Peace and Mercy, damai dan belas kasihan. Kita belajar hari ini, jika kita mau mengubah fungsi tombak menjadi pisau pemangkas, maka kita harus menghidupi firman Tuhan dalam perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan perilaku adil, setia, dan rendah hati. Mari saya undang kita berdiri dan berdoa di akhir ibadah online ini. Bapa, sungguh kami bersyukur atas hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, dan menerima pengajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Ibu Evangelis Sri Syuni ya Tuhan, Kau berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Demikian hari ini Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah hari ini, dari tim media, dari tim pemusik, tim pemuji Tuhan. Berkat-Mu atas juga umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan Tuhan. Kau berkati melimpah dan keberhasilan buat usaha pekerjaannya. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa yang memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, kerohanianmu, supaya bertumbuh dan berbuah. Kasih di dalam Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini.
Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari, kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.